Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat semua ya? Sehat Ibu. Sehat, Bu. Nah, sehat semua. Ada Ibu Made, dari Chandra, Budi ya Bu. Kemarin anggotanya yang wakili ya Bu ya? Betul, Bu. Ibu sehat Budi ya? Sehat. Ya, sekarang sehat. Bu Rahayu juga, Bu Rahayu. Ya, Bu Rahayu. Selamat pagi Bu semuanya. Maaf saya agak telat tadi karena masih sembahyang dulu ya Bu ya. Menindaklanjuti hasil diskusi minggu yang lalu ya Bapak Ibu semuanya, mungkin apa yang saya sampaikan ya pada minggu yang lalu Bapak Ibu semuanya sudah merekam ya apa yang saya sampaikan. Kalau memang sudah pas silahkan dilanjuti, kemudian kalau ada yang mau di sharing hari ini ya kita sharing saja gitu ya, supaya hasil yang Bapak Ibu harapkan dari hasil riset ini betul-betul memberikan manfaat bagi lembaga, kemudian bagi pengembangan ilmu yang Bapak Ibu anggap penting saat ini. Pak Chandra, Bu Diah, Bu Madiswindari, dan Bu Rahayu, mungkin Bapak Ibu sudah memperbaiki semua atau memikirkan ya apa yang saya komentari minggu yang lalu. Siapa dulu pertama kali? Kemarin sih Pak Chandra, ada Pak Chandra yang paling banyak kemarin ya, paling kompleks risetnya Pak Chandra. Gimana Pak? Berarti mungkin yang mulai sedikit Ibu nggih, mohon izin Ibu. Nggih, silakan Bapak. Ya. Niki untuk penelitian saya kemarin, karena kemarin Ibu Dokter sudah saya untuk berdiskusi dengan dosen Unhi, kemarin sudah saya lakukan diskusi melalui Zoom. Nah, di sana untuk memasukkan konsep Trihita Karana itu mungkin saya masukkan sesuai yang Ibu bilang kemarin di Green Intellectual Capital. Di sana saya sisipkan konsep Trihita Karana, di mana konsep ini dari yang hasil diskusi saya kemarin, bahwa konsep ini sebenarnya sama dengan konsep di negara barat, seperti misalkan ada yang namanya networking, di mana di sini adalah pawongan hubungan antar manusia. Nah, di sini untuk variabel saya yang Green Intellectual Capital ini variabel pembangunnya saya coba untuk mencari dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Itu terdiri dari yang pertama adalah human capital atau orangnya sendiri. Human ya Pak? Ya, human capital. Dan yang kedua itu structural capital atau lebih ke manajemen perusahaan itu. Jadi struktur yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah relational capital atau hubungan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah innovation capital, yaitu inovasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini saya ingin memasukkan konsep Trihita Karana itu sendiri, karena di sana yang pertama human capital kan hubungan dengan manusia, relational capital juga adalah hubungan dengan warga sekitar, kan itu termasuk juga dalam istilahnya konsep Trihita Karana, Ibu. Nah, jadi yang nanti saya tanyakan di kuesioner saya adalah tentang bagaimana orang tersebut memahami tidak konsep Trihita Karana ini gitu. Terus dari manajemen apakah mendukung konsep ini, dan yang ketiga adalah hubungan dengan warga sekitar. Mungkin itu untuk satu variabel saya. Dan yang terakhir adalah inovasi, tentunya inovasi yang berkelanjutan. Iya Pak. Ini Bapak sudah tambahkan di teorinya ya Pak Chandra ya? Sudah Ibu, cuma saya ada kesulitan satu teori Bu yang mengenai natural risk, itu saya belum menemukan. Natural risk ya, risiko alam itu ya. Iya Pak, itu memang kalau yang lihat di beberapa buku, bukunya udah lama sekali sebenarnya Pak. Saya cari pun di jurnal itu nggak ketemu natural risk. Nah, dalam kehidupan berbisnis itu Pak, ada dua sisi yang dilihat sebenarnya dari founder itu, natural risk dan business risk ya. Nah, kalau business risk itu cenderung dia pada market risk Pak, risiko pasarnya. Kalau pasar itu kan luas ya, pasar konsumen, pasar produsen, ya gitu ya, persaingan, itu kan banyak luas. Mungkin itu yang di pasar market risk atau business risk itu cenderung Bapak masukkan ke dalam embedded
competition ya Pak ya, persaingannya, keunggulan persaingannya lebih cenderung Pak masukkan ke sana saja nanti gitu ya. Kalau natural risk ini cenderung kepada THK dia sebenarnya, natural risk terhita karena di mana keseimbangan alam yang dijaga melalui bisnis itu bisa terbentuk. Ini sudah tercover sebenarnya Pak. Natural risk yang Bapak sebutkan tadi 4 dimensi itu, human, rural, relationship, dan innovation itu sebenarnya, kalau innovation itu kan keberlanjutan Pak. Sustainable-nya itu innovation-nya itu. Kalau orang berinovasi kreatif berarti dia pasti kan mempunyai satu konsep green di situ. Jadi Pak, 4-4-nya ini sudah dimasukkan, sudah sangat bagus Pak Chandra. Cuma sekarang kita mendapatkan datanya. Bapak kan sudah jelas konsepnya. Konsepnya sudah jelas, green intellectual capital-nya itu sudah jelas. Sekarang Bapak tinggal mengimplementasikan, mendapatkan data dengan konsep yang ada ini. Gitu ya, bagaimana Bapak mendapatkan data. Kalau saya sendiri lihat ini Pak, untuk mendapatkan data ini mungkin pengukurannya pakai skala Likert udah aman. Rating skill boleh aman ya. Rating skill kan karena kita berbicara rating skill kan dari yang biasa sampai yang terbaik. Ini jenjangnya biasanya diformulasi menjadi 9 skor, Pak. 9 skor. Tertinggi nilai dari 1 sampai 9. Nah, sedangkan Bapak kalau pakai misalkan skala Likert kan bisa dari 1 sampai 5, 1 sampai 4 ya. Nah, sekarang Bapak memformulasikan apakah Bapak mau pakai rating skill-nya atau pakai skala Likert-nya. Silakan Bapak yang merumuskan itu. Kalau amannya sih kalau umum yang dipakai ya kalau peneliti pemula banyaknya pakai skala Likert Pak. Skala Likert-nya ya yang pemula. Kalau rating skill itu sudah ya mungkin berkali-kali sudah melakukan riset dengan mencoba dengan rating skill itu sudah sasaran mungkin dia mendekati S3 lah. Jadi Bapak setelah selesai nanti kalau mau mencoba dengan rating skill apa diferensial semantik itu bagus sekali malahan itu. Itu langka orang pakai kuesioner itu. Tapi kalau untuk ini cukup di skala Likert sudah bisa dipakai Pak Chandra gitu. Nah, apakah Bapak sudah merumuskan kuesionernya Pak Chandra? Untuk kuesionernya saya sudah bikin coba beberapa pertanyaan. Cuma misalkan coba. Oke, coba. Ya, ditunjukkan Pak. Coba ditunjukkan Pak, bisa biar kita sama-sama sharing Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya Ibu, ini masih dalam bentuk Word tidak apa ya? Enggak apa-apa, langsung bisa kok Pak dalam bentuk Word. Oke. Ya, silakan ditampilkan. Mohon izin Ibu. Ini silakan saja. Ya, mohon maaf, ini sebelumnya masih dalam bentuk draft, jadi belum saya fixkan. Nanti takutnya. Ya. Jadi untuk yang pertama, ini human capital, itu saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah karyawan di perusahaan tersebut memikirkan ide yang kreatif dan dalam mengelola lingkungan hilal? Ya, iya, seberapa sering? Nah, di sana mungkin saya pakai skala Likert, tidak pernah, jarang, sering, dan seterusnya itu. Nah, yang kedua, saya menanyakan seberapa seringkah karyawan di perusahaan merawat lingkungan sekitar. Ya, ini mungkin belum saya belum menemukan kata-kata yang pas mungkin. Merawat atau menjaga. Yang kedua maksudnya Pak ya human capital ya hubungan dengan lingkungan misalnya seperti memilah sampah. Ini udah bagus Pak. Yang kedua itu sudah terukur itu Pak. Ya tapi membuat mungkin redaksionalnya yang lebih simpel ya Pak. Yang kedua ya, jangan kata seperti misalnya terlalu panjang begini Pak. Kelemahan biasanya responden itu tidak mau membaca lama-lama gitu ya. Jadi bagaimana nanti ukuran kuesionernya Bapak itu simple, ya kemudian singkat, jelas gitu Pak. Simple, singkat, jelas, dan mengerti maknanya. Apa yang Bapak cari, data apa yang Bapak cari gitu. Jadi itu keterukuran isi, konten dari pengukuran kuesioner itu sudah jelas Pak. Terus yang kedua, validitas. Nanti kan Bapak nanti kalau pakai skala Likert itu ada uji validitas dan uji reliabilitas lah ya. Ya, itu nanti bisa Bapak lakukan kalau Bapak nanti pakai faktorial bertahap. Nanti kan ada juga banyak orang merekomendasikan kalau variabelnya sudah banyak kompleks itu silakan pakai SEM. Nah itu nggak menjadi masalah, itu kan alat analisis itu bisa pakai yang mana saja, yang penting cocok gitu Pak ya. Kalau yang sendiri biasanya kalau model risetnya seperti ini pasti saya lakukan bertahap dari faktorial Pak. Dari faktorial, kemudian saya uji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan hasil yang bertahap dari tahap bawah sampai yang kompleks yang tertinggi modelnya gitu. Jadi saya pakainya kalau kemarin tak pakai apa ya
yang parsial kemarin ya Pak ya, PET analysis ya, PET analysis ya, PET analysis juga boleh itu Pak. Nanti lanjutannya PET analysis setelah tahun depan nanti Pak ingin melanjutkan ini silakan pakai SEM nggak masalah Pak. Jadi sudah cukup terukur, cukup reliable alat yang Bapak pergunakan. Saya lanjut yang kedua ya Pak, pertanyaan struktural kapital. Apakah dalam perusahaan itu memiliki program yang dalam melestarikan lingkungan? Jika ya, sering program. Nah, gini kalau Bapak pertanyaannya kan sebenarnya setiap item pertanyaan yang Bapak buat sekarang itu sebenarnya ada 2 pertanyaan yang penting Bapak jawab. Pertama itu programnya, program kelestarian lingkungan. Yang kedua tentang eksekusi intensifnya pelestarian lingkungan gitu Pak. Jadi program itu kan sama planning rencananya Pak ya. Yang kedua itu kan Pak mengeksekusinya seperti apa. Itu sebenarnya 2 konsep ya Bapak gini kan. Ya. Intensif programnya itu kan sering itu jawabannya. Nanti Pak intensif program yang dilaksanakan yang pertama rencana program. Jadi ketika dia punya rencana, kemudian intensif programnya dilaksanakan dengan baik, hasilnya pasti bagus. Jadi berarti konsep itu Bapak betul-betul mengukur green capital intelektualnya Pak itu. Green intellectual capitalnya Pak. Jadi kalau Pak bisa mencermati lagi kuesionernya ini, hasilnya akan sangat bagus Pak. Dan Pak. Jadi nanti kalau tahun depan nanti Pak mempergunakan ini sebagai SEM, nanti alat analisisnya SEM, akan kelihatan nanti. Yang mana-mana dimensi pengukuran yang betul-betul akurat kalau kita mencari konsep green intellectual capital. Jadi Pak, nuvolte Pak, nanti green intellectual capital betul-betul dari bertahap Bapak temukan, dari konsep SEM yang struktural modelnya itu bisa juga Bapak temukan seperti itu. Iya Pak. Ya, jadi itu bisa Pak pilih lagi, pecah lagi pertanyaan-pertanyaannya Pak. Nah gini, memang tidak ada standar yang baku. Kalau satu dimensi itu ada wajibnya ada berapa pertanyaan, begitu kan biasanya seperti itu Pak. Begini Pak Chandra, kalau satu dimensi pengukuran biasanya minimal ada 3 pertanyaan Pak. Minimal ada 3 pertanyaan Pak. Misalkan Pak human capital, Pak mau melihat pelestarian lingkungan, turunkan lagi 3. Kenapa harus 3 Pak? Kenapa tidak boleh 1? Misalkan semuanya loss atau hilang pengukurannya nilainya abnormal, jadi kuesionernya Bapak akan hilang lenyap gitu. Jadi buat kuesioner baru lagi begitu. Maka dari itu standar kuesioner yang Bapak buat 3 itu sehingga yang hilang 1 masih ada 2 sisa, hilang lagi 2 ada sisa 1. Jadi Bapak punya hasil yang betul-betul akurat yang ingin Bapak dapatkan di dalam riset itu. Baik. Berarti misalkan untuk kapital ada 3 pertanyaan yang istilahnya saling terkait tapi membangun sebuah konsep Pak ya. Sebuah konsep human capital. Seperti itu Pak. Ini kan Bapak baru 2 buatnya ya Pak. Ya, dua. Bisa dikembangkan lagi, tambahkan lagi satu-satu. Sama yang juga mungkin Ibu, saya belum masukkan konsep Trihita Karanaya di sini dalam pertanyaan-pertanyaan. Iya, harusnya ya, mungkin harus dimasukkan Pak. Mungkin gini Pak. Kalau misalkan terkait dengan human capital, misalkan ada masalah Pak ya, dia kan ada sharing antar manajemen di dalamnya itu kan human capital. Ada yang satu bagian yang punya masalah tapi tidak diungkap. Tetapi kalau memang dia menerapkan human capital, satu departemen dengan departemen yang lain atau unit yang lainnya ada masalah, dia akan sharing. Seberapa intenskah Bapak Ibu mengadakan sharing informasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan misalkan. Ya, partisipasinya kan ada manajemen partisipasi. Manajemen partisipasi di sini juga bagian dari human capital sebenarnya. Ya ada masalah, biar dia ada masalah dipecahkan bersama, kemudian ada solusi. Nah di sini juga Pak perlu, misalkan tidak pernah duduk bersama, duduk satu meja, berarti di sini human capitalnya rendah kan dia Pak. Ya, seperti itu Pak contoh-contoh yang saya dapat sampaikan. Nah, struktural itu hubungan Tuhan dengan manusia ya Pak ya. Iya. Ya, hubungan Tuhan dengan manusia ketika dia punya ide inovasi melestarikan lingkungan, misalkan tadi. Di sini mungkin konsep pemilahan sampahnya Pak ya. Ya, apa namanya? Yang program pemilahan sampahnya Pak ya. Jadi karena sampah itu kan akan merusak lingkungan. Iya. Ya, di situ sampahnya mungkin strukturalnya Bapak program tentang program pemilahan sampah, program peduli lingkungan melalui
intervensi CSR-nya misalkan Pak. CSR-nya itu kan responsibility corporate relation-nya Pak ya. Responsibility-nya CSR pokoknya gitu ya Pak ya. Jadi situ bagian dari struktural capital ya Pak. Perusahaan memberikan satu sumbangan CSR sekian persen, apakah itu dijalankan? Nah ini juga bagian dari pengukuran struktural capital sebenarnya. Ya. Berarti gitu. seberapa sering dia melaksanakan program CSR yang dia miliki gitu? Iya betul. Iya betul Pak, program CSR. Nah itu barangkali Pak untuk ini ya. Kalau relationship capital ini sama dengan social capital Pak sebenarnya ya. Hubungan sosial eksternalnya, program-program pemerintah yang dipedulikan. Pemerintah kan banyak punya program sekarang Pak. Contoh sekarang yang kita lihat ini pada saat pandemi COVID-19 Pak ya. Ini kan satu program kapitalnya Pak, sembako yang diberikan oleh Pilader terhadap karyawannya itu sehingga dia bisa menyelamatkan keluarganya itu kan bagian dari relationship capital juga Pak. Ini contoh-contohnya. Berarti lebih ke program dari bisa ditambahkan di situ. Iya Pak, relationship-nya itu kan keluar dia ke eksternalnya. Dan sepatu silahkan Pak buat kalimatnya yang tepat di situ. Ya Pak Chandra ya. Ya saya yakin Pak Chandra pintar buat kalimatnya, ini sudah terbentuk soal kalimatnya Pak ya. Tinggal tambahkan aja Pak. Nanti berarti nah kemudian innovation capital. Ya Pak Chandra, berarti nanti kalimatnya tinggal saya mungkin bisa diulang. Halo, mohon maaf Ibu. Ya, kurang jelas Pak. Berarti nanti untuk kuesionernya saya gunakan bahasa yang lebih singkat lagi mungkin Ibu, nggih? Nggih Pak Chandra. Kalau bangun modelnya, bangun pertanyaan konsepnya ini Bapak sudah mengena ya. Sudah bagus Bapak. Tinggal buat kalimatnya yang lebih simpel tapi mengukur supaya responden dampingi lebih bagus lagi Pak, sehingga jawabannya betul-betul ya didampingi lagi gitu. Baik Ibu. Nah barangkali itu ya. Kalau ini kurang lebih 2 hari 3 hari dan selesai kuesionernya langsung sebar. Ya apalagi Bapak masih muda, masih energi, pasti cepat selesai ini Pak Chandra. Baik Ibu. Lanjutkan saja Pak ya. Ada yang mungkin Bapak ingin sharing lagi Pak Chandra? Kalau untuk dari ada yang mau Bapak sharing lagi? Kalau dari variabel saya mungkin yang paling saya kurang mengerti ya ini, cuma untuk variabel lain mengenai competitive advantage dan financial performance itu sudah sepertinya sudah sini Bu. Cuma yang yaitu itu kemarin Bapak udah jelas itu pennya itu competitiveness-nya itu sudah bagus. Bapak tinggal mengukur aja. Bapak mau lihat dari segi biayanya, dari kepedulian programnya atau penyusunan, banyak pengukurannya. Bapak bisa batasi di situ. Atau persaingan harganya ya atau kebertahanan perusahaan dari segi keuangannya, dari segi keunggulan. Tadi kan sudah innovation capital Pak. Innovation capital coba Bapak nanti lihat itu biar tidak terjadi irisan ya. Bapak sudah mengukur innovation capitalnya, kemudian Bapak tambahkan bagian dari competitiveness-nya biar nggak mubasir pengukurannya. Jadi apa yang ada ini innovation capital ini kan bisa juga sebagai bagian dari advantage competitiveness-nya Pak. Jangan nanti Pak ngukur di sana lagi.
Yang tidak ada sampaikan, cari yang ada di rollnya tinggi nanti Pak. Gitu. Kalau advantage competitiveness itu kan banyak Pak. Yang umum terjadi itu misalnya harga Pak, persaingan. Ya, bisa dengan analisis SWOT analisisnya itu Pak. SWOT analisisnya kan ada itu. Itu bisa pakai ambil bagiannya itu. Kalau kita bersaing panjang, SWOT analisis itu jangan banyak Pak. Kita Pak ambil gitu. Ya, kira-kira seperti itu Pak Chandra. Oke, baik Ibu. Berarti untuk competitive advantage ini lebih fokus pada kemarin seperti yang Ibu Dokter bilang, competitive advantage saat pandemi, Ibu. Iya, pandemiknya. Baik. Kalau misalkan Pak nanti kaitkan bisa dengan market risk-nya, risiko pasarnya itu pasti harga lah, harga dan psikis ada namanya kan atribut di situ ekonomi psikologis merasa nyamannya seperti apa ya, nyaman nggak dia pada saat ini kerja dengan hasil yang mereka terima itu kira-kira puas nggak dia gitu Pak. Jadi ada ekonomi psikologis yang Bapak bisa turunkan dari competitive advantage-nya atau keunggulan bersaingnya Pak. Oh, berarti kita mengukur kepuasannya berarti Ibu nggih? Iya, bisa kepuasan. Jadi Pak buat kuesioner kepuasan di situ. Pendapatan dan kepuasan Pak pakai ya. Pendapatan dan kepuasan berarti ada ekonomi psikologis turunannya di situ dari keunggulan bersaingnya. Oh, baik. Ini. Kira-kira ada lagi Pak Chandra? Mungkin untuk ada. Sementara itu dulu. Ya, sambil berpikir. Ya, sambil mencermati Pak ya. Nggih. Ya, terima kasih Pak Chandra. Bapak sudah berusaha mendapat. Nggih. Saya juga dapat belajar banyak ini dari Pak Chandra ini. Saya juga belajar banyak. Saya yang belajar dari Dokter. Iya, jadi gini, kita belajar ilmu atau pengetahuan itu Pak ya tidak berhenti pada saat itu, tidak berhenti pada satu bidang saja. Kita harus aware, membuka pikiran, mindset berpikirnya bahwa ilmu itu tak terbatas, seperti samudra luas Pak. Mana yang kita butuhkan tinggal milih-milih aja di situ. Ya, kita tidak boleh istilahnya pelit dengan ilmu, kita tidak boleh merasa punya sendiri ilmu itu, tidak. Kita harus sharing di situ. Seperti itu kayaknya Pak ya, Pak Chandra ya. Mudah-mudahan Pak semakin sukses risetnya Pak dan bisa lanjut S3-nya Pak ya. Ya, mohon bimbingan. Ya, sama-sama kita belajar Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra. Mungkin yang lain sekarang Ibu siapa? Kira-kira dari ibu-ibu ini 3, bapaknya sendiri. Berarti Pak Chandra itu termasuk motoriknya bagus ini. Dari 4 ini, menteri yang ada ini hanya 3, ibunya, bapaknya hanya 1 ya. Paling ganteng di sini. Silakan, Ibu siapa duluan? Bu Dia ya Bu? Boleh. Bu Dia. Iya, boleh. Nah, silakan Bu Dia. Iya. Ibu Tiang mengonfirmasi dahulu ya berdasarkan apa yang dilaporkan atau disampaikan oleh Bapak Subagio minggu lalu, sekiranya yang menjadi perhatian dari Ibu minggu lalu adalah yang pertama keterkaitan penelitian kami dengan ekowisata, kemudian ada ketersediaan jurnal yang membahas tentang cadel dengan cadel dengan alat perat itu nggih, software perat. Kemudian yang ketiga itu adalah metode. Yang pertama dari jumlah partisipan dan yang kedua perubahan metode dari kualitatif menjadi kuantitatif, begitu nggih? Iya, betul Bu. Betul Bu Dia. Tiang sampaikan untuk yang pertama keterkaitan dengan ekowisata itu sebenarnya sudah kami cantumkan di laporan di latar belakang proposal kami nih Bu. Keterkaitannya adalah yang mana hasil dari penelitian itu akan kami pakai untuk pengabdian masyarakat terhadap
para pelaku ekowisata gitu. Karena iya. Berdasarkan survei, memang banyak pelaku pariwisata yang mengalami kecadelan, Benten. Nah, cuman untuk penelitiannya, menurut saya dan Pak Subagia akan lebih baik kami mengambil sampel umum dulu, tidak perlu harus yang pelaku pariwisata. Namun hasil dari penelitian ini, apabila sudah mendapat rumusan-rumusan, Benten, baru kami terapkan untuk menterapi para pelaku pariwisata yang membutuhkan terapi kecadelan, Kenten. Oh iya. Oh jadi maksudnya Ibu pertama untuk umum dulu, baru Ibu nanti pergunakan. Berarti di sini kontrolnya yang umum dulu Bu ya. Ibu mendapatkan standarisasi nilai untuk mengukur kecadelan dengan akustiknya itu ya Bu ya. Iya. Jadi setelah Ibu mendapatkan standarisasi pengukuran yang baku, baru Ibu cobakan di pelaku ekowisata begitu Bu ya. Nggih Ibu, begitu. Ya nggak masalah Ibu, asalkan ditegaskan di metode penelitiannya Ibu. Terbahkan kalau Ibu sudah sampaikan itu nggak masalah, tetapi ditegaskan tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama menguji umum, tahap kedua baru Ibu kasih untuk pengujian berikutnya. Jadi tegaskan di metodologi penelitian. Ini nggak masalah bagi dia. Jadi supaya nanti riset betul terah ya, jadi situ. Apalagi visi misi lembaga itu berkaitan dengan ekowisata kan, ekoturisme kan begitu. Jadi silakan Ibu ini karena lakukan penyesuaian di sana. Mungkin Ibu sudah membuat kuesionernya atau gimana? Atau tes pengukurannya Bu? Tes pengukurannya Bu? Kalau menggunakan software Pratike, kami hanya butuh membuat daftar kata yang harus diujarkan oleh partisipan itu Bu. Jadi mereka mengucapkan, kami merekam recorder. Setelah itu hasil rekamannya akan kami ukur dengan software Pratike. Apa saja perbedaan bagi orang yang cadel dengan yang tidak cadel begitu. Oh, benar Bu. Jadi dengan alat itu kan kemarin Pak Subagia yang tanya, Pak dengan alat itu sudah keluar nilai nggak? Nah seperti kita mengukur tensi Bu. Begitu Ibu taruh alat di sini, kan ada nilainya. Jadi standar nilai pada alat pengukur tensi itu kan 140 paling tinggi. Nah kemudian pada menit tertentu keluarlah nilainya. Nah gitu. Apakah alat itu seperti itu kerjanya Bu? Ya. Jadi misalnya Niki yang mengujarkan kata baba seperti ini yang masukkan ke software. Di sana yang analisis yang mana konsonan b, yang mana vokal a, mana konsonan b, mana vokal a. Nah nanti dari vokal b Nike akan kita dapatkan berapa frekuensinya, berapa intensitasnya, berapa segala jenis fitur akustik atau fitur internal dari bunyi Nika kita bisa ketahui Nika Bu. Nah sehingga akan kita bandingkan hal tersebut antara yang cadel dengan yang tidak cadel. Bagaimana perbedaan kualitasnya, di mana masalahnya, Kenten. Dari sana kita bisa tahu bagian mana yang harus diterapi sekiranya atau kualitas vokal atau konsonan mana yang memang bermasalah bagi orang-orang cadel. Iya betul. Berarti Ibu kualitas vokal dan konsonannya berarti di situ baik Ibu ya? Berdasarkan hasil frekuensi suara dan intensitas suaranya Bu ya? Ya, dan beberapa fitur akustik lainnya yang nanti kami dapatkan. Nah jadi gini Bu. Udah betul Ibu, sudah betul. Jadi apa yang Ibu sampaikan hari ini, frekuensi suara, intensitas itu kan sebenarnya variabel Bu, indikator. Indikator dalam metodologi itu namanya indikator atau prediktor penentu. Nah ini Ibu harus punya ulasan-ulasan. Kalau di latar belakang belum ada itu, Ibu explore lagi dikit apa yang menjadi hasil luaran Ibu, apa yang menjadi ukuran Ibu untuk mengukur kecadelan itu, apakah frekuensinya, intensitasnya, kualitas vokal atau konsonannya itu jelas. Itu juga harus ada pada metode penelitiannya. Sehingga nanti Ibu bisa membandingkan antara yang cadel dan yang tidak cadel. Nah dari alat analisis yang tawarkan kemarin, yang kasih sharing Pak sebagainya itu pakai ANOVA 1 jalur.
Itu uji perbedaan namanya, Bu. Ada yang cadel yang tidak cadel. Itu ada referensinya. Bukunya Trisna Adi juga ada, banyak itu, bukunya Sugiono juga ada di sana, Bu, ya, alat-alatnya. Ibu nggak masalah. Nah, kemudian riset yang Ibu lakukan ini eksperimen namanya. Jadi kalau eksperimen itu wajib Ibu memakai ANOVA 1 jalur. Ada alat analisis yang Ibu bisa pilih. Kalau model risetnya seperti ini, alat analisisnya ini, itu Bu ya. Kalau model risetnya adalah sosial atau kualitatif, alat analisisnya adalah ini. Itu ada Bu. Gitu. Jadi itu yang kemarin yang mau sampaikan kepada Pak Subagio. Kebetulan Ibu yang mungkin lebih memahami risetnya ini, silakan Ibu lanjutkan itu. Demikian. Iya. Berarti dari segi tadi yang lupa menyampaikan, yang kami ukur hanya konsonan itu Bu untuk sementara, karena cadel lebih banyak di konsonan, vokal nih jarang ada. Di konsonan. Vokal. Jadi ikut nanti gini, frekuensi suara, intensitas suara kaitannya dengan kualitas konsonan. Jadi frekuensi itu kan dikeluarkan oleh alat tadi Bu ya. Kemudian dari alat itu buku terhadap konsonan, kualitas konsonan. Sudah jelas itu perbandingannya Bu. Jadi prediktornya adalah frekuensi sama intensitas yang dikeluarkan oleh alat tadi terhadap respon dari orangnya, individu atau responden atau informannya. Nah, respon itu berupa kualitas konsonannya. Kan sudah sangat jelas Ibu. Itu yang saya maksudkan kemarin supaya jelas di situnya. Alat ini mengeluarkan data apa, kemudian informan ini mengeluarkan data apa. Misalkan kualitas konsonan itu kan harus diskor, Bu. Ada skornya. Kemudian frekuensi sudah otomatis sudah jelas angka-angka keluarnya. Intensitas juga angka-angka keluarnya dari alat itu. Tapi informan ini mengeluarkan kualitas konsonan, bagaimana Ibu memberikan skor. Iya. Tapi itu Bu ya. Nah, itu yang maksud. Ini risetnya Ibu cukup bagus Ibu. Cukup bagus yang bilang kenapa jarang orang meneliti ini ya. Kualitas konsonan dengan berbagai memadukan alat dengan manusianya, itu ya. Biasanya alat manusianya memprediksi, tapi manusia dengan alat Ibu padukan. Di dalam risetnya kalau nggak salah di Sugiono dan Bapertinya itu bahwa subjek riset itu banyak, objek riset itu banyak. Apakah lihat bendanya atau orangnya. Nah sekarang Ibu kelebihan ini memadukan antara alat dengan orang gitu ya. Bagaimana hasil risetnya? Inilah sebenarnya kelebihan Ibu. Dari awal saya lihat ini gimana saya menilai ini setelah mendapatkan informasi dari Pak Subagio. Oh maksudnya begini gitu. Jadi saya melihat risetnya Ibu bagus. Gitu. Terima kasih. Risetnya bagus. Iya. Nah, silakan dilanjutkan Bu Dia. Ya, jadi saya meluruskan aja Bu. Di sini saya meluruskan saja sebenarnya. Saya tidak menyalahkan gitu kan. Ini ilmu baru Bu. Ilmu baru. Ini ada mungkin saya sharing aja juga Bu. Ada teman saya di Poltek Bu ya. Meneliti tentang musiknya Gus Tejo ya Bu ya. Ya yang alamiah itu kan natural. Dia riset untuk dirinya sendiri. Dia rekam dengan alat gitu ya. Dari hamil Bu, kalau nggak salah itu 2 bulan sampai dia mau melahirkan. Jadi selama 6 bulan itu dia meriset dirinya sendiri, mengukur ini bagaimana perkembangan bayi dalam kandungan yang dia ukur dengan alat dengan lagu-lagunya Gus Tejo itu sampai kemudian anaknya lahir. Tumbuh kembang berapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah itu juga Bu. Betul-betul anaknya sabar Bu. Tidak cerewet. Nah, jadi begitu pentingnya bahwa manusia itu penting musik sebenarnya. Walaupun saya tahu ada sebuah ilmu ini Bu. Sosial emosional orang itu akan redam, akan stabil ketika dia mendengarkan musik-musik. Ya, mendengarkan musik-musik yang nggak musik keras ya Bu ya. Musik melankolis, kalau orang begini musiknya begini. Makanya kalau Ibu cermati, Ibu kan orang linguistik mungkin Ibu ya Bu Dia ya. Ibu bisa dengarkan kenapa di tempat-tempat usaha itu orang misalkan makanan pasti dengar musiknya yang bagaimana orang meningkatkan nafsu makan dengan mendengarkan musik gitu. Orang minum musiknya pasti begini gitu. Ya kalau Ibu lanjut lagi risetnya silahkan lakukan riset itu. Menarik itu. Iya. Sampai orang bangkrut pun nggak suka mendengarkan musik, kenapa gitu? Orang iya Bu, kan bagus ya Bu Dia. Jadi
kita mau belajar bahwa ilmu itu kan yang bilang sama Pak Chandra tadi, ilmu itu seperti samudra luas. Kita mau menjadi apa ini ilmu ini? Untuk siapa ilmu ini kita pergunakan? Jadi di sanalah sebenarnya kita main peran riset ini, Bu. Kenapa saya tertarik riset? Dari dulu saya cita-citanya memang ingin mengkaji tentang riset, melakukan riset. Sampai saya diangkat jadi ketua riset itu pun satu pengalaman yang mungkin tak ternilai. Ya walaupun honornya kecil, bukan dari honor, jangan dah dilihat kecil sekali. Tetapi saya dapat pengalaman luar biasa. Kemudian saya sharing dengan teman-teman dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, juga sharingnya ada yang unik lagi itu, Bu, yang main drama ya. Dia risetnya tentang drama kolosal gitu ya. Sampai dia dapat nilainya mungkin lebih dari 1 M, itu 5 kali dia temu sampai dia punya hak paten, berapa hak paten kalau nggak salah 5-7 itu. Dari Aceh. Kalau Aceh kan memang kita sama dengan orang Bali gitu ya, Bu. Jadi saya masih ingat teman-teman itu bagaimana dia berjuang dari riset dari bidang ilmu yang mereka dalami. Gitu. Ada juga yang tentang limbah plastik yang dari Aceh juga teman itu. Kebetulan karena Politeknik itu kan nuansa risetnya adalah vokasi terapan, Ibu. Jadi kita memang punya satu konferensi internasional itu di bidang terapan, murni terapan semua. Jadi disitulah ilmu itu bermanfaat sebenarnya. Kita bisa dapat membantu masyarakat, dapat memahami masyarakat gitu. Jadi seninya di situ, tidak ada bosannya itu. Gitu. Apalagi Bu, saya lihat ini bagus arahnya sini ya. Jadi riset Ibu bisa mudah Ibu nanti mendapatkan maaf ya, kita kan tidak munafik ya, perlu dapat uang dari riset Bu ya. Ibu akan mudah mendapatkan sesuatu hasil dari riset. Ya, kalau Ibu sudah ya Bu ya. Demikian Bu. Ibu silakan dilanjut. Silakan lagi Bu. Berarti untuk dari segi jumlah partisipan tidak apa ya yang pakai 5 untuk yang cadel dan 5 yang tidak cadel begitu? Enggak masalah Ibu. Yang lalu yang kita sampaikan tidak ada standar informan Ibu. Tidak ada standar informan. Kalau mau banyak baguslah gitu. Kan tidak mungkin pada saat kondisi ini Bu mengambil 100 informan. Kalau semakin banyak yang hasilnya ukuran populasi. Kalau Ibu pakai 5 kan hasilnya ukurannya sampel, jadi situasional sifatnya gitu ya. Tapi nanti kalau memang Ibu ingin mengukur populasi, silahkan pakai banyak informan, nggak masalah. Karena kita mencari informan kan nggak boleh dipaksa juga Bu ya. Ikhlas ya, senang dia. Kalau Ibu mendapatkan misalkan informan itu dia senang melakukan itu, hasilnya kan bagus Bu. Tapi kalau dia terpaksa, nanti ukuran nilainya pasti kecil nanti dia. Gitu. Maka ada pembelajaran itu apapun yang namanya, kalau kita melakukan sesuatu dengan senang, dengan nikmat, itu hasilnya akan bagus. Ya terakhir puas dia dengan hasil itu. Seperti itu. Iya Bu ya. Iya. Ya silakan lanjutkan Bu ya. Ini ke yang saran-sarannya yang untuk Ibu, mudah-mudahan cepat hasilnya bisa saya dengar Ibu hasilnya seperti ini Bu gitu. Jadi dengan sendirinya Tiang kan juga mendapatkan pengetahuan baru bahwa orang mendengarkan mengukur frekuensi suaranya seperti ini, cirinya orangnya ini. Nah, ini Ibu akan mendapatkan ciri-ciri dan karakteristik individu. Kalau orang cadel begini cirinya. Itu kan kesimpulan Ibu nanti yang tidak cadel begini cirinya begitu. Itu. Iya, Ibu. Kami akan lanjutkan dan lanjutkan. Untuk semua Bu sarannya. Terima kasih Bu Dia. Silakan Ibu lanjutkan. Iya. Terima kasih Bu. Yang lain mungkin sekarang siapa Bu Made Swindari? Ada Bu Rahayu. Silakan salah satu Ibu. Oke, selamat pagi Ibu. Suara saya terdengar jelas? Sangat jelas Ibu. Bu Made ya. Iya. Bu Made. Terima kasih Ibu. Dari revisi yang minggu lalu, yang pertama dari judul kemarin ya, Ibu untuk menyimpan dulu ekologinya sama kata pengaruhnya dihilangkan. Jadi di sini yang coba rombak judulnya menjadi dampak pengembangan objek wisata kayu putih terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Banjarbayan. Nah, kemudian yang kedua di sini untuk Tiang kan mau meneliti kondisi ekonominya Niki, jadi Tiang tambahkan batasan dumun yang Tiang maksudkan di dampak terhadap ekonomi itu, yaitu saya lihat dari pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan di warga sekitar, kemudian kepemilikan aset, pendapatan dan pengeluaran berbasis rumah tangga.
Jadi Iya, yang betul. batasi penelitiannya di sana. Iya. Kemudian untuk kuesioner panduan list wawancaranya Nikit yang sudah coba susun. Iya. Jadi mungkin yang izin sharing Bu nih ya. Ya, silakan Ibu ditampilkan aja. Ya, Niki yang coba susun dumun. Yang pertama Niki seperti biasa karakteristiknya dumun, kita yang lihat. Kemudian setelah karakteristik, Niki untuk rumah tangganya Niki yang data juga dalam satu keluarga Niki ada berapa orang, kemudian pendidikannya, kemudian pekerjaannya. Setelah Nika baru yang Niki coba susun aspek ekonominya itu. Sebelum pengembangan objek wisata itu mereka pekerjaannya apa, kemudian pendapatannya berapa, kemudian setelah adanya objek wisata apakah ada perubahan atau tidak. Jadi Nikit yang coba buat tabel untuk melihat perbedaan antara sebelum pengembangan dan setelah pengembangan. Iya, betul. Kemudian untuk panduan pertanyaan wawancaranya Nikit yang susun. Mulai dari yang seperti tadi membahas batasannya itu pekerjaannya, kemudian alasan memilih pekerjaan, kemudian dari pekerjaan tersebut berapa pendapatannya, kemudian alokasi penggunaannya, kemudian jika nanti jawabannya memiliki pekerjaan sampingan, itu pekerjaan sampingannya apa, kemudian alasan melakukan pekerjaan tersebut, berapa pendapatannya dan alokasinya untuk apa saja. Nah, itu umum yang pertama. Yang kemudian masuk kalau misalnya ada dua pekerjaan utama dan sampingan. Jadi saya ingin tahu dari kedua pekerjaan ini yang mana yang paling berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangganya. Kemudian yang mana yang lebih disenangi untuk dilakoni, apakah yang utamanya atau sampingannya. Nah, jadi dari list panduan ini saya mencoba mencari informasinya, kemudian mencoba juga mencari alasannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mohon masukannya. Aduh, luar biasa ini, Ibu Made. Sudah berkembangnya pesat ini. Sampai kuesionernya sudah cukup bagus, Ibu ya. Ini Ibu sudah sampai pengembangan sebelum dan sesudah, Ibu ya. Nah, ini yang menjadi penekanan tiang Ibu. Sebelum dan sesudah. Kemudian sebelum dan sesudah mana yang lebih besar kontribusinya ya sebelum atau sesudah terhadap pendapatan rumah tangga. Nah, ini kalau Ibu tambahkan analisis, kemarin kan yang sarankan di deskriptif Ibu ya, di deskriptif. Nah, mungkin itu Ibu berhenti di deskriptif analisisnya karena begini Bu. Ini kan penelitian Ibu ini sangat luas, sangat dalam, sangat banyak Ibu ya. Dalam, luas dan banyak ini konsep yang Ibu ukur di sini. Dan alat analisisnya tidak cukup hanya dengan deskriptif saja. Nah, seperti kalau yang lihat dari perbandingan sebelum pengembangan dan sudah pengembangan, ini sudah uji beda Ibu lakukan. Ya, uji beda. Kemudian Ibu lihat lagi dengan kontribusi. Mana yang lebih dominan kontribusinya sebelum dan sesudah. Ini sudah uji diskriminan, Bu. Uji diskriminan. Nah, kemudian berapa kontribusi yang paling besar, berapa besarnya kontribusi terhadap pengembangannya, sebelum pengembangan berapa, setelah pengembangan berapa. Ini uji kontribusi, itu sudah uji determinan itu. Jadi kalau yang melihat ini ada 3 alat yang Ibu harus pergunakan, begitu. Kalau Ibu sekarang melakukan riset sampai tuntas pada tahun ini, itu kayaknya tidak mungkin Ibu ya. Ya coba aja Ibu nanti, karena kan setiap riset itu punya keterbatasan Ibu Made. Silakan Ibu nanti hasil kuesioner Ibu cukup berhenti di deskriptif saja dulu sementara, karena ini lumayan berat kalau Ibu lanjutkan semua alat analisis Ibu pergunakan, saya khawatir Ibu tidak akan selesai begitu. Nanti alat analisis yang ada ini Ibu pergunakan tahun depan untuk menguji uji bedanya, kemudian uji determinannya dan uji diskriminannya Bu. Kalau uji diskriminan kan melihat yang pengaruh dominan Ibu. Kemudian kalau uji bedanya itu dengan ANOVA juga bisa, asalkan nilainya adalah kuantitatif, perbedaannya sebelum dan sesudah pengembangan. Kemudian uji determinannya ini kontribusi masing-masing pengukuran sebelum pengembangan berapa kontribusinya, setelah pengembangan berapa kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga. Nah, itu tidak mungkin Ibu lakukan tahun ini sampai tuntas, silakan lanjutkan tahun depan.
Saat ini Ibu cukup berhenti di diskriminasi aja, di deskriptif saja Ibu. Demikian Ibu Mati. Tapi alat kulinernya Ibu sudah cukup lengkap. Sudah sangat cukup lengkap. Kalau Ibu mau selesaikan 3 alat tambahannya itu silakan kalau Ibu mau. Tetapi yang yakin ini alatnya harus cukup berat Ibu lakukan ini. Gitu. Karena gini Bu, kalau misalkan Ibu paksakan dengan uji diskriminan satu contoh, Ibu harus minimal mendapatkan respondennya itu 100, minimal 100 orang. Ya, itu pun Ibu harus membuat kuesioner pengukuran baru. Ibu kembangkan dari kuesioner ini. Gitu. Terus yang kedua, misalkan kalau uji determinan ini kan bisa dari turunannya dari uji beda bisa Ibu lihat nanti, ya berapa kontribusinya. Nah, yang agak berat ini uji diskriminan karena Ibu melihat pengaruh dominannya gitu. Kecuali kalau berhentinya hanya di hasil deskriptif, misalkan yang dari pengembangan sebelum pengembangan desa wisata itu misalkan nilainya 80%, misalkan setelah pengembangan menjadi 30%, berarti yang lebih dominan itu dengan narasi, tapi dengan narasi, syaratnya dengan narasi saja Ibu berhenti di situ. Berarti lebih bagus pada pengembangan pendapatan masyarakat sebelum pengembangan desa wisata misalkan seperti itu. Jadi mana kontribusi relatif nilai koefisien yang lebih besar, itu yang Bu pilih gitu. Cuma tidak melanjutkan dengan alat yang lebih akurat gitu, uji diskriminan. Demikian Bu Made. Ya baik Bu, berarti ya karena memang kondisinya sekarang pandemi, mungkin saya cukupkan sampai di deskriptif berupa penjelasan aja dulu Bu ya dari hasil wawancara Niki. Iya benar Bu. Iya benar Bu Made. Ini kalau kuesionernya yang Ibu buat ini sudah bagus Bu. Sudah bagus, sudah lengkap sekali. Ya, sudah lengkap sekali. Ibu melihat dari mata pencarian utama, mata pencarian sampingan, kemudian mana yang paling disuka. Ini sudah mengukur, ada namanya konsep baru itu perilaku individu. Perilaku ekonomi secara individu. Ada perilaku ekonomi masyarakat, ada perilaku ekonomi individu. Jadi Ibu sudah mengukur perilaku ekonomi individu. Jadi perilaku ekonomi individu ini akan menghasilkan sebuah nilai, ya Bu. Nilai utilitas namanya Bu, nilai utilitas yang didapat dari hasil atau pendapatan yang mereka terima. Gitu. Nah, pendapatannya itu kan dia Ibu sebutkan tadi dari mata pencarian utama, ada mata pencarian sampingan. Gitu. Nanti Ibu bisa melihat mata pencarian mana yang memberikan kenyamanan terhadap perilaku ekonomi individu, sampingan atau utama. Nah, bagaimana nilai utilitas yang mereka turunkan? Karena nilai utilitas inilah yang meningkatkan adalah konsep kesejahteraan setiap manusia, Bu. Kesejahteraan setiap manusia. Nah, program pemerintah Ibu perhatikan saat ini, supaya masyarakat kita sejahtera. Gitu kan, Bu? Berarti dia harus mendapatkan pendapatan yang layak, Bu. Pendapatan yang layak di situ. Pendapatan yang layak, kemudian dikaitkan dengan cost, biaya hidupnya. Istilahnya cost itu cost of life itu yang indeks pengukurannya ada COLI, indeks cost of life index itu ya Bu, COLI namanya Bu, cost of life index itu yang diukur gitu ya. Itu nanti terlalu jauh, nanti biar nggak terlalu jauh Ibu bisa tambahkan ulasan-ulasan aja di sini. Kalau mengukur COLI itu harus Ibu mengidentifikasi lagi biaya hidup rumah tangga. Nah itu kan berat lagi, kuesionernya baru lagi begitu Bu. Ini konsep yang Ibu bisa turunkan lebih lanjut nanti. Bahwa manusia sejahtera itu karena juga mata pencarian yang memiliki fixed income, bukan relative income ya Bu ya. Jadi mata pencarian utamanya itu menghasilkan fixed income, pendapatan. Kalau mata pencarian sampingannya itu menghasilkan relative income. Mana yang menyebabkan orang sejahtera, fixed income-nya atau relative income? Nah seperti sekarang lah kita lihat banyak pelaku wisata yang kerjanya part time, ya itu kan berarti relative income dia, bukan fixed income. Per jam dia ukur seperti gaji borongan Bu. Gitu. Jadi wage itu atau salary itu juga tergantung dari mata pencarian yang mereka miliki seperti itu. Demikian Ibu Made. Silakan Ibu nanti tambahkan di bagian mananya dari apa yang sampaikan tadi. Ini sudah cukup bagus kuesioner yang Ibu buat. Sudah salah gininya risetnya. Cuma yang kan tadi memberikan alternatif yang lain, alat ujinya Bu.
alat analisis dan alat ujinya. Karena kalau Ibu memakai alat uji yang saya sebutkan tadi harus ada hipotesis yang Ibu rumuskan baru. Nah, kalau sekarang kan Ibu tidak ada hipotesis gitu. Demikian Ibu Made. Ya, baik Ibu, terima kasih masukannya. Mungkin saya bisa lanjutkan untuk mulai mencari informannya sekarang. Oke, lanjut aja Ibu. Sudah bagus, sudah terarah Ibu Made. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Made, sehat selalu semuanya. Terakhir Bu Rahayu. Bu Rahayu. Silakan Ibu Rahayu. Selamat. Selamat pagi Ibu Rahayu. Kalau nggak salah Ibu risetnya tentang BRI kemarin ya Bu ya? Yang BRI itu ya Bu ya? Iya. Iya. Konfirmasi tempo hari itu Ibu menyarankan bahwa memang sangat sulit sekali untuk menembus bank karena ribet birokrasinya. Nah, jadi kami juga setelah mendapatkan saran dari Ibu, jadi kami mulai mempersiapkan revisi yang telah Ibu berikan. Jadi subjeknya bukan account officer lagi, tetapi subjeknya adalah para pelaku wisata seperti itu. Nah, tapi setelah selang 2 hari, di hari Rabu kita berdiskusi, saya dengan Ibu, kemudian 2 hari kemudian itu ada telepon dari Bank BRI yang menyatakan bahwa kuesioner kami diterima ternyata Bu. Nah, baguslah Ibu. Kalau begitu lanjutkan saja. Mungkin setelah berdiskusi dengan Ibu bawa hoki Bu, jadi kami mendapatkan telepon. Terima kasih Bu. Dari Bank BRI bahwa menyatakan kuesionernya diterima, hanya saja ketika ingin melakukan publikasi kita harus memberikan kepala cabangnya terlebih dahulu form atau format jurnal yang akan dipublikasikan untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang menyangkut rahasia perbankan yang akan dipublikasikan. Demikian Ibu. Memang benar Ibu. Jadi betul yang Tiang sampaikan, pengalaman Tiang sendiri kan benar jadinya Bu ya, mau publikasi itu dibatasi sekali. Jadi nggak masalah Bu, semasa kita tidak mengeksplor keuangannya Ibu, keuangan gitu ya. Jadi kita menghasilkan standar pengukuran yang dianggap ya normal saja begitu. Kalau yang ekstrim ya mungkin dibuat bahasanya lebih halus lagi gitu ya. Jadi mungkin komunikasi atau kalimat positifnya yang cenderung diharapkan oleh pihak-pihak perbankan karena itu mempengaruhi namanya kondisi kepercayaan masyarakat tuh. Itu yang ditekankan oleh perbankan biasanya. Mungkin nanti harapan Tiang Ibu walaupun sudah diizinkan tetap pijakan kita adalah di dalam membuat kalimat untuk publikasi nanti itu buat kalimat-kalimat positifnya. Jadi idiomnya yang positif-positif. Jangan menyebutkan kata kurang yaitu rendah gitu. Pasti yang kalimat positifnya Ibu Rahayu sudah tahu seperti apa bentuknya. Kalau Ibu sudah mampu menampilkan itu, yang yakin publikasi akan diizinkan. Begitu memang sesuai sekali dengan pengalaman yang sudah Ibu sampaikan tempo hari. Apa yang disampaikan oleh pihak bank itu sama persis dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tempo hari. Jadi mengenai kerahasiaan, juga mengenai kalimat itu hampir apa yang disampaikan oleh pihak perbankan. Dari kuesioner pun juga memang ada direvisi Bu. Jadi kalimatnya itu yang positif-positif lah begitu mereka minta. Benar Ibu, iya. Ya Kak, iya benar Ibu. Ya, Bu diminta yang normatif karena mereka juga ada image yang harus dijaga dengan tidak mengurangi nilai dari kualitas penelitian, begitu sih dimintanya Bu. Betul. Jadi bersyukurlah Bu Rahayu dapat tempat atau objek risetnya, kemudian jarang bisa tembus ke perbankan Bu. Dulu saja yang berbulan-bulan itu bisa tembus ke BRI. Bisa masuknya ke BPD susah masuknya, tetapi ada teman tadi menawarkan, kebetulan maaf Ibu kita sharing aja Bu, membuka wawasan untuk risetnya Ibu,
Kebetulan kita riset kemarin itu kan untuk mengangkat tentang BUMDes, transaksi digitalnya Ibu. Begitu dia publish hasil bukan hasil riset saja Ibu, hasil pengabdian dan riset sekalian saya ambil itu. Begitu dia publish, kemudian ada tim dari BPD mengangkat kerjasama risetnya. Jadi kita hasilnya bagus dilihatnya, dia pasti akan tertarik dengan hasil kita begitu Bu. Kita tidak usah lah apa istilahnya niko-niko, kita harus di sana dapat risetnya, tidak. Tetapi kalau kita mendapatkan hasil, memberikan hasil yang bermanfaat, kita akan dilirik sama orang lain begitu. Jangan yakin kalau hasil risetnya Ibu bagus, mungkin bukan di BRI saja, bank-bank yang lain akan melirik hasil risetnya itu. Oh ini bagus gitu. Karena di dalam perbankan itu ukuran human capital itu ya Bu ya, modal manusia supaya dia termotivasi dengan lingkungan kerja yang bagus, ini menjadi harapan sebenarnya setiap perusahaan, bukan perbankan saja, tetapi perusahaan-perusahaan lain pasti juga mengukur itu, karena itu berdampak kepada kinerja perusahaan itu. Kalau orang kerja sudah bagus, ya hasilnya sudah bagus, tidak ada kekecewaan, tidak ada tekanan-tekanan, pasti kinerjanya akan bagus. Kinerja individu bagus, maka kinerja perusahaan secara umum pasti akan bagus. Gitu. Baik, terima kasih. Kira-kira seperti itu, Bu. Kira-kira kuesionernya Ibu berarti sudah ada ya, Bu Rahayu? Kuesionernya sudah ada ya, Bu ya? Ya, kuesionernya sudah ada, kebetulan sudah saya kirim, tapi ada beberapa request dari beliau, dari pihak perbankan untuk mengganti beberapa kalimatnya sih diganti, Bu, untuk mencegah kerancuan seperti itu. Karena mungkin ada beberapa yang menurut mereka ini rancu ini akan kemana seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus diganti kalimatnya, request dari seperti itu. Iya. Kalau revisi dikit-dikit wajar lah Bu. Kita Tiang pun sering juga melakukan riset dengan kuesioner itu, teman-teman ngasih masukan. Kalau kita ini kan nggak mungkin ada dosen lagi teman-teman gitu ya Bu. Teman-teman ngasih masukan walaupun dia masih di bawah kita umurnya, Bu sebaiknya gini, kita terima aja Bu. Masukan kalau demi kebaikan itu kita terima saja. Sehingga nanti apa yang menjadi pengalaman Ibu itu kan diingat untuk selamanya. Kita ingat selama, oh dulu tadi kritik seperti ini, yaitu ya. Kita terima sportif aja supaya kita menjadi lebih maju dalam riset itu. Iya, Bu. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, silakan Ibu. Mungkin sedikit saya ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau misalnya begitu, nanti di saat kita mau mempublikasikan, kita kan harus menyetorkan dulu ke beliau, Bu. Kemudian ada beberapa juga yang direvisi oleh beliau mengingat rancu dan multi tafsir itu kemudian mempengaruhi kualitas penelitian kita jadinya normatif begitu ya Bu, jadi kesannya yang lempeng begitu. Tidak Bu. Nah tidak Bu, tetap Ibu yang aslinya Ibu pegang kan itu ya. Aslinya Ibu pegang, nanti yang apa yang menjadi penilaian dari pihak bank itu Ibu itu yang publikasi nggak masalah. Nanti Ibu kan buat dalam sebuah, ini luaran riset itu kan tidak harus publikasi jurnal saja, bisa dalam bentuk buku Ibu buat, dalam bentuk buku Ibu buat nggak masalah itu. Perusahaan bisa Bu rahasiakan, misalkan Bu samarkan perusahaannya dalam perbankan misalkan, itu kan umum tidak menyinggung siapa-siapa begitu Bu. Bisa Ibu luarannya buku ajar atau buku referensi bisa saja seperti itu Bu. Oh begitu ya, jadi bisa kita samarkan, jadi kita buat garis besar perbankan begitu saja ya Bu, kalau misalnya membuat Iya benar Bu, perbankan begitu. Atau lembaga keuangan bank begitu. Kan itu umum jadinya Ibu tidak menyinggung tentang BRI jadinya gitu. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu masukannya. Terima kasih juga Bu Rahayu. Kalau yang boleh tahu alat analisis yang Bu pergunakan apa Bu? Alat analisisnya regresi linear berganda, Bu. Oh ya, udah. Regresi linear berganda, Bu ya. Kan dari kuesioner, kualitatif, kemudian dijadikan kuantitatifnya, Bu. Ya, nggak masalah. Lanjut saja, Bu. Ini alatnya udah jelas, kuesionernya sudah dapat, kemudian objek risetnya sudah dapat, subjeknya sudah dapat, ya. Jadi harapan dia untuk Bu Rahayu, tolong nanti perhatikan dengan seksama, Bu. Konsistensi dari rumusan masalah, tujuan, kajian teori yang menjadi dasar pijakan, terus kemudian metode dan alat analisis, hasil, serta kesimpulannya Bu.
Itu tolong konsistensinya itu Ibu pegang. Ya, untuk keempat-empatnya juga Bapak Chandra, Bu Made, Bu Dia juga tolong diperhatikan rumusan masalah, tujuan, pijakan nanasan teori, kemudian metode alat analisisnya, hasil dan kesimpulannya Bu. Itu buat Ibu terarah di situ. Jangan sampai jauh dari itu. Ya. Misalkan Ibu bicara warna merah tetapi jawabannya kuning gitu, ya benar kan Bu itu Bu. Kan kita menang dari segi warna hijau, Ibu jawabannya hitam, nah seperti itu kan jauh jadinya gitu. Nah seperti itu ya konsistensi dari rumusan salah, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan itu buat konsisten, gitu Ibu. Jadi kita selalu ada pijakan kita dalam riset ini begini pijakannya begitu gitu Bu. Baik. Ya, Terima iya Bu, sama-sama Bu Dia, Bu Rahayu maaf, Bu Dia, Bu Rahayu, Bu Made, Pak Chandra, silakan Bapak Ibu lanjutkan. Ini semua sudah semakin jelas hasil risetnya Ibu, sudah semakin terarah. Semoga ini cepat selesai karena ini kan laporan riset itu nih kalau yang di Poltek itu bulan Juli ini sudah monep sebenarnya Ibu. Nah, sudah monep, hasilnya sudah kelihatan. Kebetulan yang tadi yang sampaikan juga ada 2 riset yang buat. Ini dalam hal ini juga sedang memproses Ibu, menyusun artikelnya, sedang membuat laporan-laporan monepnya, keuangan, logbook kegiatannya. Kita dipaksa bukan sih dipaksa, tanggung jawab saja sebenarnya, tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan kepada lembaga. Jadi mudah-mudahan juga Bapak Ibu seperti itu dibuatnya logbook kegiatannya, kemudian keuangannya seperti apa, laporan hasil risetnya seperti apa, luarannya seperti apa. Jadi 4 hal itu menjadi penting hasil sebuah riset ini. Jadi demikian Ibu semuanya. Mungkin ada yang sharing lagi, silakan. Pak Chandra, sudah cukup Bapak? Mungkin untuk saat ini sudah Ibu. Nanti saya tambahkan dulu dengan ya Pak Chandra. Iya, iya. Silakan lanjutkan kuesionernya dulu Pak ya. Buat kuesionernya yang baku, kalau bisa dicobakan, nanti hasil dicoba Bapak mau sharing lagi, silakan yang siap untuk menjadi teman sharingnya gitu ya. Bu Diah juga silakan Ibu lanjutkan ya. Bu Made, Bu Rahayu, lanjutkan dulu. Ini sudah terarah riset-riset Bapak Ibu. Ini bagus-bagus, saya lihat ini bagus-bagus. Saya senang jadi sharingnya, semakin semangat. Oh, ini yang mudah-mudahan semangat, saya harus semangat juga ini gitu. Bapak Ibu semuanya. Ya. Mungkin kalau tidak ada, mungkin kepada panitia Bu Mira ya. Ibu, mana Ibu Miranya? Bu Mira? Nggih Bu, yang wakilkan dari Warmadewa Research Center. Jika sudah bisa diselesaikan dengan sekarang. Ya, terima kasih Bapak. Kita sudah sharing ya Bapak, sudah melihat perkembangan dari Bapak Ibu dosen, sudah terarah risetnya. Nanti kalau beliau-beliau ingin lagi sharing lagi, kami siap di bulan Agustus Pak ya. Di bulan Juli mungkin sudah disiapkan oleh Bu Mira 2 kali, mungkin nanti selanjutnya di bulan Agustus Pak. Silakan Bapak sampaikan sama panitianya, kami siap membantu gitu Pak ya, kalau teman sharingnya. Demikian Bapak, terima kasih atas waktu dan Bapak Ibu semuanya, silakan Bapak Ibu lanjutkan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Saya tinggalkan ruangan ini ya Bapak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tinggal nih. Mohon izin.